Salah satu hal yang dikhawatirkan sebelum menikah adalah Bagaimana ya gue membiayai keluarga gue? sebenarnya kekhawatiran ini berangkat dari kebiasaan kita yang keuangannya selalu diatur sama orang tua, Jadi kita nggak bisa membayangkan sampai akhirnya kita melakukan sendiri. Iya benar, kayak sama aja kuliah gitu. Pas kuliah kan kita nggak kebayang, kayak gimana ya. Terus ternyata pas jalanin, oh kayak gini toh, oh kayak gitu toh. Dan ini adalah beberapa tips dari kami. Hitung jumlah pemasukan per bulan. Mulai dari gaji, mungkin kalau kalian punya usaha juga, pokoknya segala sesuatu yang dipakai untuk biaya bulanan. Yang kedua, itu menentuin gaya hidup kalian. Mau kalian misalnya yang tiap hari makan di luar, mau yang tiap weekend mau jalan-jalan keluar kota, atau mau yang biasa aja tapi punya tabungan, atau juga mau yang ngirit terus punya usaha atau semacamnya. Tapi sebenarnya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Benar. Itu lebih preferensi masing-masing aja. Kalian lebih suka yang mana? Betul, dan tergantung kan tadi pendapatannya juga. Setelah tahu kalian mau gaya hidup seperti apa, baru deh diatur tuh yang mana yang prioritas, yang mana yang non prioritas. Misalnya ini gaji lo. Misalnya gaji kalian segini. Dari gaji ini dibagi untuk rumah, untuk makan, untuk asuransi kesehatan, untuk tabungan masa depan, dan untuk hal-hal lainnya yang non prioritas. Nah, rumah nih, masalah rumah itu penting. Kalian bisa milih di antara dua pilihan. Ada bisa kontrak atau kredit rumah. Kalau kami di sini kebetulan kontrak karena untuk membeli rumah itu agak mahal ya di sini. Mahal banget sih, bukan agak mahal lagi. Belum mampu juga. Belum mampu juga, bener. Terus kalau kalian misalnya di Indonesia banyak yang kredit rumah misalnya, tapi kalian kebutuhannya aduh belum bisa nih kredit rumah. Iya, nyicil. Baru bisanya nyicil atau ngekos dulu. Ya udah nggak apa-apa, lakuin aja. Jadi nggak perlu ngikutin standar orang, ngikutin standar kalian sendiri. Pengeluaran kedua setelah bayar kontrakan itu adalah makan. Dan makan ini pengeluaran yang cukup besar. Karena selain makan makanan yang di rumah, misalnya kayak pagi, siang, malam, kita tuh ada pengeluaran buat makan di luar, terus ngumpul-ngumpul apa segala macam. Nah, itu tuh hal-hal yang mesti ditulis juga sebenarnya sebagai pengeluaran gitu. Kami ngakalinnya dengan lebih sering masak di rumah. Terus habis itu juga mungkin daripada makan di luar, mendingan kayak masak di rumah siapa terus ngumpul rame-rame nongkrong di situ. Jadi itu juga lebih hemat jatuhnya. Terus kami nggak belanja bulanan karena menurut kami belanja bulanan itu ngasih pikiran kayak harus beli ini nih, harus beli ini, harus beli ini. Terus akhirnya jadi kayak banyak banget gitu pengeluarannya. Jadi kami bagi belanjanya per 2 minggu sekali. Dengan begitu kami berusaha ngabisin apa yang ada di kulkas, apa yang ada di lemari sampai udah gak ada makanan lagi. Karena kalau misalnya ke supermarket, kita tuh seringkali belanja banyak, terus nyampe rumah lupa atau enggak kayak ntar deh, tapi terus jadinya busuk gitu. Bener. Terus kalau busuk kan akhirnya dibuang. Jadinya kayak pengeluaran yang sia-sia gitu. Harusnya itu bisa dihindari. Berikutnya yang penting juga adalah masalah asuransi kesehatan. Ini di Indonesia kalau sepengetahuan gue ya, biasanya orang bismillah aja gitu. Jadi asuransi itu nggak terlalu penting gitu ya. Tapi dengan asuransi kesehatan ini bisa mengontrol pengeluaran kalian. Karena sakit mana ada yang tahu gitu kan, kapan ya kan. Tiba-tiba, waduh butuh dana segini gitu. Tiba-tiba bolong aja tuh pengeluaran sebulan itu gitu. Iya, sesuatu yang nggak terprediksi. Benar, nggak prediksi. Dengan adanya asuransi, bisa meminimalisir pengeluaran yang tak terduga itu. Karena kita udah tahu nih, kita ngeluarin berapa buat asuransi per bulan. Kita aman dah, insya Allah gitu. Jadi kalau sakit tinggal ke rumah sakit aja. Benar. Yang penting buat kami itu tabungan masa depan. Kalau kami gunain tuh kayak asuransi investasi gitu. Jadi kami nabung sekian rupiah setiap bulan selama 7 tahun. Di tahun ke-8 nanti uangnya bisa diambil gitu. Sebenarnya mulai dari tahun ke-8 sih. Jadi kalau misalnya nggak diambil tahun ke-8 pun nggak apa-apa. Bisa diambil tahun-tahun berikutnya dan kayak tabungannya makin besar gitu. Benar. Ya semacam investasi lah. Jadi harus dipikirin misalnya kalian pakai cryptocurrency lah. Atau nggak beli saham. Atau nggak ada banyak reksadana segala macem.
banyak banget dan caranya tuh sebenarnya mudah, coba aja dipelajarin. Karena tabungan seperti ini memberikan rasa aman. Jadi kayak ibaratnya kalau lu abis banget tuh kayak oh tenang kita masih punya yang itu gitu. Uang Kayak gitu kaget, sih. uang kaget. Mm-mm. Yang penting juga itu uang jajan suami dan uang jajan istri. Paling penting. Wow, semangat bener. Kamu tau gak kalau ngasih uang jajan ke istri itu surga. Jadi jangan sampai kayak, kamu minta duit mulu nih, bukannya udah aku kasih. Ya, itu salah bos. Suami-suami tuh suka gitu tau, kayak lupa gitu. Jadi mereka Aduh, kayak kayaknya udah ngasih deh. Istri tuh perlu juga perawatan loh. Kan mau cantik kan istrinya gitu. Jadi ya cobalah difasilitasi gitu bu. tapi kalau misalnya lagi nggak cantik nggak apa-apa juga kan. Ya nggak apa-apa. Tapi sudah difasilitasi gitu. Nah, Kalau uang jajan suami tuh apa tuh? kalau uang jajan suami, ya itu untuk keperluan kalian sendiri. Misalnya antum, misalnya ente punya hobi main Tamiya misalnya. Ya udah tuh sisi sebelum dikasih ke istri untuk makan dan keperluan lainnya dan jajannya dia, ente simpen dulu tuh dikit ya kan. Berapa kira-kira perlunya bulan ini, baru dikasih. Jangan sampai, aku ngasih kamu mulu, aku nggak punya apa-apa. Ya itu salah ente sendiri bos, gitu kan. Nah itu harus dipikirin juga, itu penting. Itu untuk kebahagiaan kamu juga ya. Benar, itu untuk kebahagiaan para suami di luar sana juga ibu. Semangat banget. Bapak, ibu. Untuk alokasi dana yang terakhir itu bisa dijelaskan oleh bintang tamu kita. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir adalah sodaqah. Amin. Bukan amin. Jadi itu penting juga untuk menjaga harta kita. Karena seyogyanya atau naturalnya karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus membantu atau perlu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Dan itu juga tidak ada ruginya. Saya insya Allah Allah menjamin bahwa harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, malah bertambah insya Allah. Gitu ibu ya. Kayak gitu saya pulang dulu, insya Allah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mari, makasih Bu. ya. Dadah. Sebisa mungkin ini semua kalian catat supaya kalian bisa review lagi perilaku kalian dalam mengeluarkan uang. Keluarin uang sesuai kebutuhan kalian, jangan sesuai kebutuhan orang lain. Benar. Gitu. Kayak misalnya tetangga kayak, dia habis beli mobil nih, wah kita harus beli mobil juga. Nggak perlu. Kalau misalnya kalian merasa kayaknya naik motor aja udah cukup saat ini gitu, kayak ya udah gitu. Jangan dipaksain gitu lah. Nah, jangan banding-bandingin hidup kita sama hidup orang deh gitu. Seni mengatur uang ini nggak hanya sekedar mengatur pengeluaran, mengatur pendapatan, tapi ini juga bisa mempengaruhi gaya hidup kita ke depannya gitu. Jadi kayak shaping us gitu ya. Benar. Jadi nanti kita lebih bijaksana dalam mengeluarkan uang. Melihat apa yang perlu saat ini, apa yang tidak perlu, apa yang nanti mungkin kita simpan untuk bisa dibeli di masa depan misalnya. Yes, yang kami sebutkan itu contoh yang kami lakukan ya. Maksudnya sebenarnya cara ini tuh fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Yang penting tuh ada dari pemasukan itu ada pembagiannya gitu. Sehingga nantinya kalian akan disiplin. Bulan-bulan awal tuh susah ya Sak ya. Tapi setelah 3 bulan ya, setelah 3 bulan sampai sekarang kita udah berapa sih 2 tahunan nikah. Itu karena udah kebiasaan ngelakuin ini, padahal sebenarnya hitungannya pas-pasan, tapi ya itu alhamdulillah gak pernah kekurangan aja. Lagi pula pernikahan itu is all about trial and error. Jadi misalnya kalian punya masalah keuangan nih, langsung dibahas saat itu juga. Dan Bener. jangan pakai gontok-gontokan lah. Iya, nggak efektif. Iya, jangan pakai ngambek-ngambekan. Ya, boleh lah ngambek-ngambekan ada bumbu-bumbu dikit, tapi jangan sampai berlarut-larut lah gitu ya. Karena masalah uang tuh menurut aku sensitif banget. Jadi Iya. Jadi dengan kita disiplin kayak gini tuh mengurangi lah bibit-bibit permasalahan itu. Benar. Sekian tips dari kami. Semoga bisa membantu kalian menghilangkan kekhawatiran sebelum menikah dan juga bisa membantu mengatur keuangan.
ada nggak tips-tips yang mungkin kalian tahu atau misalnya diajarkan oleh orang tua kalian tentang mengatur uang? Tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.